Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal UTBK PPG Guru Tertentu 2024. Kita sudah sampai pada nomor yang ke-5 ya. Baik, kita bahas Bapak Ibu untuk nomor yang ke-5. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Manakah pernyataan yang sesuai untuk pemilihan sumber belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan tujuan tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Nah, di sini tujuan TP-nya ya, tujuan pembelajarannya adalah mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Sedangkan pertanyaannya di sini adalah pemilihan sumber belajar yang inovatif dan kreatif ini ya. Nah, kita lihat untuk pernyataannya. Yang pertama, Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran. Jadi sumbernya ini, sumber belajarnya dari berita dari koran ya. Lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Ini untuk yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah. Jadi sumber belajarnya di perpustakaan sekolah ya. Lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, Bu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka. Lalu peserta didik diminta untuk melingkar untuk mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, Pak Dadi membuat dan membagikan materi. Lalu peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasikannya. Kemudian yang kelima, peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal 2 video debat di internet secara kelompok, lalu dianalisis dan dipaparkan di depan kelas. Kita bahas satu persatu dari pernyataan tersebut, namun sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan pengetahuan metakognisi ya. Pengetahuan metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman seseorang tentang proses berpikirnya sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk memantau, mengendalikan, dan mengarahkan cara berpikir dan belajar seseorang. Pengetahuan metakognisi melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar. Ini artinya menyadari kekuatan dan kelemahan pribadi dalam belajar. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas, yaitu di sini memahami jenis tugas atau aktivitas yang dihadapi, termasuk kesulitan dan strategi yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang strategi. Mengetahui berbagai strategi yang dapat digunakan untuk belajar atau memecahkan masalah, serta kapan dan bagaimana menerapkan strategi tersebut. Nah, contoh sederhananya metakognisi ini ya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia belum memahami suatu konsep dengan baik, lalu ia memutuskan untuk membaca ulang atau mencari penjelasan lain. Metakognisi membantu pembelajar menjadi lebih efektif dan mandiri dalam proses belajar. Ini pengetahuan metakognisi ya. Sekarang kita lihat satu persatu dari pernyataan yang di atas tadi ya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana ya.
Kita deteksi satu persatu ya. Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran. Lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Ini pernyataan ini benar ya. Kenapa alasannya kok benar? Alasannya kegiatan ini melibatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Tadi kan yang diminta itu ya, kreatif ya, logis, kreatif ya. Karena siswa harus memahami teks dan menyusun ulang kerangka dengan gagasan baru. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama itu benar ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, peserta didik diajak belajar di perpustakaan sekolah lalu diminta mencari referensi mengenai teks eksposisi yang akan dikembangkan. Ini juga benar ya. Kenapa alasannya kok benar? Di sini siswa didorong untuk mencari sumber belajar sendiri ya, secara mandiri yang mengembangkan metakognisi. Jadi metakognisinya itu di sini dapat ya, serta mampu berpikir kritis dan logis dalam menyusun teks eksposisi. Ya, jadi untuk yang pernyataan yang kedua ini benar ya. Yang ketiga, Bu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka, lalu peserta didik diminta duduk melingkar untuk mencatat hal penting dari materi yang disampaikan. Ini kurang tepat ya, salah ya. Kenapa alasannya? Walaupun pembelajaran di ruang terbuka dapat bermanfaat, hanya mencatat hal penting kurang menekankan aspek kreatif, berpikir kritis dan logis, kurang ya, tidak ada ya di sini ya. Aspek kreatif, berpikir kritis dan logisnya kurang. Ini lebih berfokus pada keterampilan mendengarkan dan mencatat. Jadi di sini untuk pernyataan yang ketiga ini salah ya. Pernyataan yang keempat, Pak Dadi membuat dan membagikan materi. Lalu peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan. Nah, di sini ada mendiskusikan materi tersebut dan mempresentasikannya. Nah, ini benar ya, pernyataan ini benar. Kenapa di sini kok pernyataannya benar? Alasannya diskusi kelompok itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif, sedangkan presentasi mendorong kreativitas dan logika dalam menyampaikan pemikiran ya. Kemudian peserta didik ini yang kelima ya, pernyataan yang kelima, peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal 2 video debat di internet secara kelompok lalu dianalisis dan dipaparkan di depan kelas. Nah, ini juga benar pernyataan ini. Kenapa alasannya? Karena kegiatan ini mendorong siswa untuk menggunakan sumber belajar modern, ya, berpikir kritis dalam menganalisis debat, dan berkreasi dalam memaparkan hasil analisis. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya yaitu pernyataan yang benar adalah yang A, B, D, dan E ya. Kecuali yang C tadi ya, yang kurang tepat ya. Jadi yang ini, yang pertama ini benar. Ini sudah logis, kritis, dan kreatif ya. Membuat kerangka yang baru ya. Kemudian yang B ini ya, yang kedua ini juga sudah kreatif, inovatif ya. Di sini ya diminta mencari referensi mengenai eksposisi yang akan dikembangkan. Nah, yang C ini kurang kreatif. Kenapa tadi kurang inovatif dan kreatif? Karena di sini tidak melibatkan peserta didik dalam berpikir kritis ya di sini ya. Hanya kemampuan apa? Mencatat ya. Kemampuan mencatatnya yang dihitungkan ya. Jadi di sini salah ya. Kemudian Pak Dadi membuat dan membagikan materi, ini tadi pernyataannya tepat ya, benar ya. Ya, kelompok mendiskusikan ini berpikir kritis ya, mendiskusikan ya. Mempresentasikan ini kreatif nantinya ya. Oke. Peserta didik ditugaskan mencari minimal 2 video. Wah, ini dianalisis ya.
dipaparkan di depan kelas, ya inovatif dan kreatifnya dapat, ya. Jadi kecuali yang ketiga atau C, ya. Baik, kita lanjut untuk soal yang keenam. Pembelajaran kontekstual tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran tertentu, tetapi juga untuk semua bidang ilmu. Manakah pembelajaran kontekstual untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, kontekstual ini dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya. Kehidupan nyata peserta didik, ya. Yang pertama, peserta didik diminta untuk menulis langsung cerita pendek. Jadi ini yang ditanyakan adalah pembelajaran kontekstual, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia. Peserta didik diminta menulis langsung cerita pendek dari contoh yang mereka dapatkan dari hasil pencarian di internet. Apakah ini melibatkan kehidupan nyata peserta didik? Sepertinya kurang, ya, kurang melibatkan, ya, di sini, ya. Pendidik menghadirkan contoh teks yang sesuai keterbacaan peserta didik agar lebih mudah memahami materi. Kemudian pendidik menghadirkan tema-tema teks yang variatif dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. Yang keempat, pendidik menghadirkan teks yang disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik dan tuntutan kurikulum. Yang kelima, peserta didik diminta mencari teks dengan tema-tema yang menarik dan sesuai dengan fase pembelajaran. Nah, ini satu persatu kita kupas, ya. Yang manakah di sini nantinya yang mengandung pembelajaran kontekstual, ya. Baik, sebelum ke sana kita lihat dulu pembelajaran kontekstual itu apa, yaitu pendekatan pembelajaran. Jadi kontekstual ini adalah pendekatan, ya. Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran, materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, jadi kata kuncinya pembelajaran kontekstual itu adalah mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Tujuannya apa? Agar siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga materi lebih bermakna dan mudah diingat. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan pengalaman nyata. Ya, siswa diajak untuk menghubungkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman mereka di dunia nyata. Kemudian belajar melalui aktivitas aktif. Peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran seperti diskusi, proyek kelompok, atau eksperimen, ya. Kolaborasi, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsep. Nah, ini. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, ya. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan lingkungan, budaya, dan kebutuhan siswa. Sehingga mereka merasa terhubung dengan apa yang dipelajari. Nah, kita lihat untuk yang pertama tadi, ya. Jawaban yang pertama tadi, peserta didik diminta untuk menulis langsung cerita pendek dari contoh yang mereka dapatkan dari pencarian di internet. Ini salah, ya. Kurang tepat, ya, jawaban ini, ya. Kenapa? Alasannya meskipun menggunakan teknologi dan sumber dari internet, ini kurang melibatkan konteks nyata atau pengalaman siswa, ya. Jadi alasannya kurang melibatkan konteks nyata atau pengalaman sehari-hari siswa, ya, di sini, ya. Yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. Kegiatan ini lebih berfokus pada meniru daripada memahami konteks lingkungan. Alasannya ini, ya. Jadi di sini belum melibatkan peserta didik dalam kehidupan nyatanya, ya. Kemudian untuk yang jawaban kedua, pendidik menghadirkan contoh teks yang sesuai dengan keterbacaan peserta didik agar lebih mudah memahami materi ajar. Ini juga salah, ya, di sini, ya. Alasannya kenapa? Ini lebih menekankan pada keterbacaan, kesesuaian tingkat kesulitan teks dengan kemampuan membaca siswa. Nah, daripada mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Jadi di sini belum mengaitkan dengan pengalaman nyata atau situasi kehidupan siswa, ya, yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. Jadi
Yang satu dan kedua ini ya, ini belum mengaitkan dengan pengalaman nyata atau situasi sehari-hari siswa ya. Yang ketiga, pendidik menghadirkan tema-tema teks variatif dalam pembelajaran agar peserta didik tidak cepat bosan. Ini juga salah ya. Variasi tema dalam pembelajaran memang penting, tetapi hal ini belum tentu mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata atau pengalaman siswa, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan pembelajaran kontekstual. Jadi di sini tidak sepenuhnya mencerminkan pembelajaran kontekstual, walaupun di sini temanya variatif ya. Tapi belum tentu mencerminkan kehidupan nyata peserta didik. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, pendidik menghadirkan teks yang disesuaikan dengan lingkungan. Dari sini saja sudah kelihatan ya di sini ya. Disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik. Artinya di sini disesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik. Maka di sini benar ya. Nah, alasannya adalah contoh pembelajaran konteks. Ini adalah contoh pembelajaran kontekstual karena teks disesuaikan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini menciptakan koneksi antara materi pelajaran dan konteks siswa. Nah, jadi sudah dikaitkan dengan lingkungan nyata siswa ya di sini ya. Peserta didik diminta mencari teks dengan tema-tema yang menarik. Lah, di sini tema-tema yang menarik ya dan sesuai dengan fase pembelajaran. Ini masih salah ya. Jadi tidak secara langsung berkaitan dengan kehidupan nyata. Walaupun temanya menarik, tapi belum tentu berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya, alasannya ya, mencari teks dengan tema-tema menarik sudah melibatkan siswa secara aktif, namun tidak secara langsung mencerminkan pembelajaran kontekstual karena temanya belum tentu berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang keempat ya. Di sini sudah melibatkan kehidupan nyata peserta didik ya, dikaitkan dengan lingkungan ya. Oke, ini jawabannya. Oke, yang nomor 7 di sini ya. Tujuan kegiatan. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif melalui teks artikel populer. Nah, manakah langkah pembelajaran dengan urutan yang tepat sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut? Nah, di sini kita disuruh untuk memberi tanda centang ya. Jadi jawabannya lebih dari satu ya, memberi tanda centang di sini ya. Nah, yang pertama di sini peserta didik mengamati contoh teks. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok, mengidentifikasi ciri-ciri berbagai teks artikel ilmiah populer. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi manakah langkah pembelajaran? Jadi di sini yang ditanyakan langkah pembelajarannya ya. Urutannya sudah tepat atau belum? Oke, ini ya. Jadi mengamati ya, ini mengamati. Terus di sini dibagi dalam kelompok, terus siswa mengidentifikasi. Setelah mengamati dibagi dalam kelompok, mengidentifikasi. Terus di sini mempresentasikan. Kemudian yang kedua, di sini guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel populer, peserta didik dibagi dalam kelompok, terus menyimak penjelasan guru, mengerjakan LKPD ya, setiap kelompok presentasi. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok, ini yang ketiga ya, mencari contoh, mengerjakan LKPD, saling membahas pekerjaan di kelompok, terus presentasi, hasil diskusi, terus saling mengomentari ya. Yang selanjutnya di sini yang keempat, memilih artikel yang disediakan guru, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai pemilihan artikel yang sama, kemudian mengerjakan lembar kerja,
bertanya jawab, mempresentasikan hasil diskusi, saling mengomentari. Yang selanjutnya membaca sekilas artikel yang diberikan guru, memilih artikel yang akan dianalisis. Ya, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai dengan pemilihan artikel, terus mengerjakan LKPD, setelah itu presentasi. Nah, dari kelima ini nantinya kita harus memilih jawaban benar yang lebih dari satu ya. Jawaban benarnya nantinya lebih dari satu di sini ya. Kita bahas satu persatu di sini ya. Nah, peserta didik mengamati teks. Peserta didik habis setelah mengamati teks dibagi dalam kelompok. Ini sepertinya PBL ini ya. Terus peserta didiknya mengidentifikasi. Nah, setelah mengidentifikasi itu setiap kelompok presentasi. Nah, ini sepertinya sintaknya PBL ini ya. Jadi ini cocok ini ya, benar ini ya. Jadi mengamati dulu, setelah itu baru dibagi kelompok, mengidentifikasi, kemudian presentasi. Nah, langkah ini mendorong peserta didik untuk memahami ciri teks artikel yang akan menjadi dasar bagi mereka untuk menulis dengan logis dan kritis ya. Terus yang kedua, guru menyiapkan paparan mengenai teks artikel ilmiah. Peserta didik dibagi dalam kelompok, menyimak penjelasan guru, mengerjakan lembar kerja, setiap kelompok presentasi habis itu. Nah, di sini salah. Kenapa? Alasannya, meskipun ada penjelasan dari guru, kurang ada interaksi aktif ya. Jadi kurang ada interaksi aktif alasannya di sini ya. Dalam mencari dan menganalisis contoh sehingga tidak sepenuhnya mendukung pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Jadi di sini kurang melibatkan siswa secara aktif ya di sini ya. Kurang melibatkan siswa secara aktif, jadi di sini salah ya di sini ya. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok, terus mencari contoh teks, mengerjakan LKPD, terus saling membahas pekerjaannya, diskusi ya. Terus habis itu presentasi, terus habis presentasi saling mengomentari, ini benar ya. Alasannya, mengapa kok benar ini alasannya? Langkah-langkah ini sangat mendukung kolaborasi dan diskusi. Yang penting untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran kritis. Diskusi dan saling mengomentari juga meningkatkan kreativitas. Nah, ini alasannya ya. Yang selanjutnya di sini memilih artikel yang disediakan guru, peserta didik dibagi dalam kelompok, ya, mengerjakan LKPD, bertanya jawab, terus presentasi, hasil diskusi, terus saling mengomentari. Nah, ini benar ya. Alasannya apa? Langkah ini memungkinkan siswa untuk fokus satu topik, ya. Langkah ini fokus untuk satu topik, mendalami isi artikel, serta melakukan diskusi dan saling memberi masukan, yang semuanya mendukung penulisan logis dan kreatif. Ya. Dan yang kelima, di sini membaca sekilas beberapa artikel yang diberikan guru, memilih artikel yang akan dianalisis, kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok, terus mengerjakan lembar kerja, terus presentasi di sini. Ini benar ya. Langkah pembelajaran ini benar. Mengapa? Alasannya adalah proses membaca dan memilih artikel yang akan dianalisis memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk menulis dan dengan analisis yang mendalam. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, C, D, dan E. Jadi yang kurang tepat tadi yang kedua ya. Yang tepat ini benar, yang ini juga benar, yang E juga benar ya, yang kelima ya. Oke, jadi yang kurang tepat di sini adalah yang kedua ya.
Ini di sini kan tujuannya itu logis, kritis, dan kreatif ya. Nah, jadi logis, kritis, dan kreatif. Sedangkan yang kedua ini siswa kurang aktif di sini ya. Tidak melibatkan siswa secara aktif itu alasannya ya. Baik, yang selanjutnya yang ke-8 di sini Bu Ani akan mengajarkan teks deskripsi tentang suatu objek secara tulis ya. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Bu Ani meminta peserta didik memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, di sini mengajarkan, Bu Ani ini mengajarkan teks deskripsi ya. Meminta peserta didiknya memaparkan pengetahuan mereka. Nah, kalau memaparkan ini tidak mungkin mengenai pengertian struktur dan unsur kebahasaan ya, memaparkan, meminta peserta didik untuk memaparkan berarti ini butuh pengetahuan yang mendalam ya. Ini butuh pengetahuan yang mendalam, performansi. Bentuk tesnya ya, rangkaian penilaian proses yang dapat diambil salah satunya adalah ranah pengetahuan. Nah, ranah pengetahuan itu berarti nanti ada dua ya, di sini bisa menggunakan tes tertulis dan tes lisan ya. Alat penilaian tepat adalah bentuk tes apa di sini? Performansi ini adalah untuk menilai keterampilan ya. Untuk menilai keterampilan. Sedangkan yang ditanya adalah ranah pengetahuannya. Berarti pilihan ganda ini cocok ya. Karena memang tapi kita lihat nanti ya. Pilihan ganda itu jadi ranah pengetahuan itu bisa dinilai dengan tes tertulis atau tes lisan. Nah, pilihan ganda ini kan masuk tes tertulis, tapi nanti kita lihat ya. Kuesioner, ya, kemudian ada angket, ada uraian atau esai. Esai ini, uraian ini juga masuk tes tertulis ya. Nah, kalau yang dua ini tidak ya. Nah, maka nantinya kita pilih ya, apakah pilihan ganda atau uraian ya. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, berdasarkan konteks pembelajaran, Bu Ani meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Alat penilaian yang paling tepat adalah uraian atau esai ya. Alasannya bentuk uraian atau esai memungkinkan peserta didik mengekspresikan pemahaman mereka secara mendalam, menjelaskan konsep, dan memberikan contoh yang relevan dengan tes deskripsi. Ini sangat sesuai untuk mengukur ranah pengetahuan yang lebih tinggi, seperti analisis dan sintesis penggabungan informasi. Ya. Pilihan lain seperti pilihan ganda mungkin tidak cukup dalam mengeksplorasi pemahaman komprehensif. Jadi kalau di sini ya, ini jawabannya yang tepat adalah uraian atau esai ya. Jadi untuk mengukur ranah pengetahuan itu bisa menggunakan tes tertulis atau tes lisan lah. Sedangkan di sini yang termasuk tes tertulis pilihan ganda dan uraian lah. Pilihan ganda ini hanya singkat sehingga tidak bisa memaparkan pengetahuan mereka ya. Mereka tidak bisa memaparkan pengetahuan mereka secara mendalam. Maka jawaban yang tepat adalah uraian atau esai. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.